Kok ayam-ayamku kondisinya terus menurun ya. Padahal semua pakan nomor 1. Bibit saya ambil yang bagus. Semua nasihat dari penyuluh sudah saya lakukan. Kok masih bisa gini ya? Jadi Pak, yang harus Bapak ingat, salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan ayam Bapak dan pada akhirnya akan mempengaruhi keuntungan yang Bapak peroleh adalah kebersihan peternakan dan kandang ayam Bapak. Makanya Bapak-Bapak harus tahu bagaimana cara membersihkan kandang yang baik dan benar. Bapak-Bapak tahu caranya bagaimana? Gampang Pak, pakai disinfektan Pak. Lebih banyak lebih baik, benar kan Pak? Ya nggak gitu juga Pak. Desinfektan itu harus digunakan dengan cara yang tepat. Karena desinfektan tidak akan bisa membunuh kuman jika kandangnya kotor. Oh begitu. Kalau cara membersihkan kandang yang benar bagaimana Pak? Pembersihan yang benar harus melalui beberapa tahapan. Pertama, pembersihan kering. Yang kedua, pembersihan basah dengan menggunakan air dan deterjen. Yang ketiga, desinfeksi dengan menggunakan larutan desinfektan. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Tentu bisa Pak. Nah, dalam pembersihan kering kita harus menggunakan sapu, sikat, dan pengeruk untuk membuang semua bahan-bahan organik. Untuk membersihkan kandang di antara waktu pemeliharaan, keluarkan semua perlengkapan termasuk tirai. Masukkan kotoran ayam ke dalam karung. Bersihkan langit-langit untuk membersihkan debu dan jaring laba-laba. Kemudian sapu lantai kandang untuk membersihkan bahan-bahan organik dan debu. Oh begitu. Jadi kita harus melakukan pembersihan kering dulu, baru melakukan pembersihan basah. Mengapa begitu Pak? Pembersihan kering yang dilanjutkan dengan pembersihan basah menggunakan air dan deterjen itu akan lebih efektif Pak, karena mampu membunuh kuman hingga 80%. Oh begitu Pak ya? Bener Pak. Nah, kalau untuk pembersihan basah, pertama cuci semua perlengkapan kandang dengan larutan deterjen yang dibuat dengan mencampurkan 200 gram deterjen ke dalam 100 liter air. Kemudian bilas dengan air bersih. Setelah itu, lakukan desinfeksi dan jemur perlengkapan kandang di bawah sinar matahari. Selanjutnya, semprot kandang yang sudah dilakukan pembersihan kering dengan air bertekanan tinggi. Kemudian, pastikan bahwa semua bagian terkena semprotan. Selanjutnya, lakukan pembersihan lagi dengan menggunakan larutan, deterjen, dan bilas dengan air bersih. Setelah kita melakukan pembersihan kering dan pembersihan basah, baru kita menggunakan desinfektan. Dengan cara yang seperti itu, baru nantinya Bapak bisa dapat hasil yang maksimal dari biaya desinfektan yang dikeluarkan. Sebentar Pak. Ada yang bilang ke saya bahwa bahan kimia itu berbahaya. Benar nggak Pak? Desinfektan adalah bahan yang beracun dan berbahaya jika bersentuhan dengan kulit, terutama jika terkena di bagian wajah. Nah, ketika menggunakan desinfektan, semua pekerja harus memakai alat pelindungan diri seperti kacamata, masker, wear pack, dan sepatu boot. Jika tidak menggunakan perlengkapan ini, anak kandang Bapak mungkin bisa mengalami iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan sakit kepala. Terus sebanyak apa disinfektan yang harus kami gunakan Pak? Kita gunakan larutan desinfektan sebanyak 300 ml per meter persegi untuk membunuh kuman yang masih ada. Tapi Bapak harus membaca label desinfektan untuk mendapatkan campuran yang benar. Mula-mula Bapak harus menghitung luas permukaan yang akan disemprot. Contohnya kandang Bapak ini, panjangnya 50 meter, lebarnya 8 meter. Jadi luas kandang 400 meter persegi. Namun jangan lupa, Bapak juga harus menyemprot temboknya. Dan kita memiliki perhitungan sederhana untuk ini. Kalikan saja luas lantai dengan 2,5. Jadi 400 kali 2,5 sama dengan 1000 meter persegi yang harus disemprot. Setiap meter persegi membutuhkan 300 ml larutan desinfektan. Sehingga total volume larutan adalah 1000 dikali 300. Sama dengan 300.000 ml atau 300 liter. Mengapa harus 300 ml Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus Pak. Dengan 300 ml larutan desinfektan per meter persegi, desinfektan dapat efektif membunuh kuman. Karena permukaan yang disemprot harus benar-benar basah minimal selama 10 menit. Mari saya tunjukkan Pak. Ini adalah lantai 1 meter persegi. Dan ini adalah larutan desinfektan 300 ml. Kita tuangkan ke lantai. Nah, lihat tingkat kebasahannya Pak.
Apakah Bapak dan anak kandang Bapak pernah melakukan penyemprotan desinfektan sampai benar-benar basah seperti ini? Hal terpenting yang harus diingat adalah menyiapkan kandang dalam 3 langkah. Pertama, pembersihan kering untuk membuang semua bahan-bahan organik. Kedua, pembersihan basah dengan air dan deterjen untuk membunuh kuman hingga 80%. Dan yang ketiga, menggunakan desinfektan yang baik dan benar sehingga permukaan yang basah akan membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada. Dan yang paling penting Pak, perlindungan diri selama kegiatan pembersihan dan desinfeksi berlangsung di peternak. Setelah melakukan pembersihan dan desinfeksi yang benar, ciprati lantai kandang dengan air kapur secara merata. Setelah kering, sebarkan sekam, tutup tirai kandang dan kunci pintu. Nah, dengan demikian Bapak sudah memastikan bahwa DOC Bapak mempunyai awal yang baik. Oh iya ya, sekarang saya akan pastikan kandang ayam saya dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar.